Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingin melanjutkan kisah anak insting. Yang kali ini cerita agak panjang karena orang tua anak ini bertemu saya ketika anak ini masih usia 3 tahun. Diceritakan anak ini suka sekali manjat-manjat waktu kecil ya. Bahkan dia pernah memanjat, ya ini ada kusen ya, kusen standar ya, kusen pintu. Dia dengan tangan kanan kiri megang kusen, kaki kiri juga memanjat di kusen, dia naik ya, seperti Spiderman. Kemudian dia juga suka ngebolang ya, mainan jauh dari rumah ya. Pernah 2 kali dia tidak bisa pulang ke rumah karena terlalu jauh mainnya ya. Ini masih balita waktu itu ya. Ketika gerbang rumah ditutup, anak ini langsung manjat di pagar ya, pagar pintu gerbang, dan dia ayun-ayun ya sampai bunyi brak 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 gitu ya. Intinya orang tuanya menilai anak ini seperti anak liar. Tahun 2012 ketemu saya, anak ini berusia 5 tahun, saya tes ternyata insting ya. Karena orang tuanya memang sangat konsen untuk memondokkan anak. Ketika usia TK dia sudah mulai belajar untuk mondok, dititipkan di sebuah TKIT di dekat kota dia ya. Nanti hari Kamis dan Jumat dijemput pulang, dan Sabtu pagi dikembalikan pada ustadz atau ustadzah tersebut ya. Dia nginap di rumah ustadz ustadzah. Nah, ketika masih di TK tersebut dia juga pernah 2 kali kabur ya. Yang pertama karena kangen pada orang tuanya, rumahnya sekitar 25 kilo dari situ. Sebetulnya dia paham jalurnya, tetapi karena harus menyeberang jalan besar, dia nggak bisa, nangis, akhirnya diserahkan ke polsek setempat. Polsek nelpon babinsa di sekitar sekolah tersebut, dan akhirnya dijemput oleh kepala sekolahnya. Pernah juga kabur lagi, tetapi alhamdulillah bisa dikejar oleh ustadz yang mengasuh. Anak ini laki-laki ya. Kemudian masuk di pondok pesantren tingkat SD, perkembangannya belum bagus karena pola asuh di pondok tersebut juga kurang tepat ya. Dia berkembang kurang maksimal, dan bahkan pernah mencuri di minimarket pondok. Kemudian ibunya kontak saya, gimana Pak Sofyan caranya, silakan dinasihati. Nah, ciri khas insting itu ketika dia dinasihati nangis-nangis ya, ingin bertobat, tetapi besoknya mengulangi lagi ya. Kenapa seperti itu? Karena insting memang mudah terpengaruh. Karena sudah 2 kali mencuri di minimarket pondok pesantren, saya bilang gini aja Bu, dia dikasih uang dan hanya boleh jajan di toko yang ada penjaganya ya. Kalau minimarket kan tidak ada penjaganya ya, hanya ada kasir satu dan satu lagi mungkin membantu kasir yang tidak bisa mengamati terus. Alhamdulillah anak ini sembuh dari mencuri itu. Karena perkembangannya kurang bagus, beliau konsultasi ke saya, pindahkan aja ke pondok tahfidz yang lain ya. Waktu itu naik kelas 5 SD, dia pindah ke pondok lain. Tetapi Masya Allah, pondok ini sebetulnya secara tahfidznya cukup bagus, cuma pola asuhnya lebih membuat anak ini tidak nyaman ya. Karena ustadznya sangat kasar ya, memperlakukan dia dengan kasar, akhirnya dia pun melawan ya. Insting itu dia mudah marah, apalagi dia ditekan atau dibentak, dia akan lebih nekat lagi gitu ya. SD dilalui dengan prestasi yang kurang menggembirakan. Kemudian ketika masuk pondok pesantren tingkat SMP, saya bilang begini, coba Bu carikan pondok yang konturnya naik turun ya, agak di lereng gunung gitu. Akhirnya dapat sebuah pondok pesantren, dan uniknya pondok ini asramanya itu di lereng bukit yang atas ya. Untuk ke tempat masjid pondok atau KBM itu kira-kira 5 meter di bawahnya. Jadi anak ini tiap kali turun atau naik ke asrama ya, kalau dari asrama ke masjid kan turun, dia seringnya ya loncatnya itu 5 tangga sekali loncat gitu ya. Kenapa? Untuk uji adrenalin. Secara adrenalin anak ini sudah mulai nyaman, tetapi setelah saya teliti lagi ternyata
Ustadz bagian tahfidz yang mengampu tahfidz dia itu terlalu kasar ya. Kayaknya juga insting juga, jadi dia mudah marah ustadznya, anak ini juga marah. Dan perlu dicatat dari pengakuan si ustadz dikatakan anak ini sebetulnya kecepatan menghafalnya paling tinggi, tetapi karena dia akhirnya trauma jadi mogok, nggak mau menambah hafalan Quran, sehingga rankingnya tidak terlalu tinggi, capaian tahfidznya juga tidak terlalu tinggi. Sudah saya beri masukan kepada ustadz ini. Yang pertama, dia jangan ditekan, jangan dibentak. Kemudian nasihatnya kalimat pendek, belajar selingi adrenalin. Syukur dia sering diminta untuk itikaf atau tidur di masjid ya. Tapi mungkin karena ustadznya sudah terlalu jengkel dengan anak ini, tidak dilaksanakan, ya sudahlah, dia lulus dengan prestasi yang tidak begitu mengembirakan. Kemudian dia masuk di pondok pesantren tingkat SMA ya tahun ini, tahun kemarin maaf, tesnya tahun kemarin tapi masuknya tahun ini. Saya bilang ke orang tuanya, gimana Pak Sofyan, kalau melihat anaknya itu cerdas itu Pak, akhirnya sekitaran 1, 2, 3, 1, 2, 4 mungkin perkiraan saya ya. Karena kalau pas ketemu saya tanya itu ya, pernah dia karantina tahfidz hanya store aja ya, tidak sampai mungkin ya. Dia pernah dimotivasi ustadznya itu menambah hafalan sampai 5 halaman, bahkan 10 halaman per hari ya. Hanya store aja ya, tidak sampai mungkin, tidak sampai hafal di luar kepala. Maka silakan carikan pondok pesantren yang berkualitas di Jawa Tengah. Saya tunjukkan pondok tersebut. Kemudian saya minta untuk mendaftar di 3 pondok pesantren tingkat SMA. Caranya begini Pak, Bapak jemput di pondoknya untuk sebelum tes, kemudian diajak ke tempat tes itu, biasanya nginap ya, kalau tes tahfidz itu kan nginap ya, kurang sepekan biasanya dikasih tugas menghafal 1 halaman, kemudian nanti ketika tes harus disetorkan. Setelah itu ada tes-tes yang lain. Nah, ketika Bapak mengantar ke pondok itu, kemudian dapat surat yang harus dihafal, Bapak dampingi, dan ketika dia masih males, dia nggak semangat, jangan dibentak ya. Silakan, ayo Mas store ke Bapak ya. Dia masih males, ngantuk gitu ya, Mas store ya. Terus akhirnya malam itu sebelum besoknya tes, dan itu posisinya sudah di pondok tempat tes tersebut, dia sudah bisa store ke orang tuanya 1 halaman sebagai merupakan soal dari pondok untuk tes tersebut. Kemudian orang tuanya bilang begini, sudah pokoknya setelah kamu setoran malam ini ya, waktu itu setengah 10 dia sudah store 1 halaman, besok bangun setengah 3 Bapak bangunkan, kamu sholat witir, Bapak sholat witir, habis itu langsung store lagi. Alhamdulillah, karena anak ini didampingi ya, pertama didampingi, kedua kalimatnya pendek, tidak menekan ya, kemudian diajak ibadah dengan porsi yang tinggi ya, bangun sholat witir atau tahajud jam setengah 3, dia akhirnya bisa fokus dan tuntas ya. Kemudian setoran udah hafal, habis subuh dihafalkan lagi, kemudian ujian masuk jam 8 pagi sampai sekitar jam 10-11, alhamdulillah semuanya bisa lancar. Singkat cerita, anak ini diterima di pondok pesantren yang pertama ini. Kemudian dia juga ingin uji adrenalin, mendaftar di pondok yang lebih bagus dari pondok yang pertama ini. Ada yang jurusannya, yang pertama ini tahfidz tapi IPA ya, Kemenak IPA, yang kedua tahfidz juga tapi IPA, yang ketiga ada tahfidz tapi yang keagamaan ya. Berarti nanti yang pondok yang ketiga ini jurusannya untuk menjadi ustadz. Gimana Pak Sofyan, anak saya kalau ketika diterima di semuanya itu, di 3 pondok itu, silakan ambil jurusan keagamaan saja, karena insting itu di otaknya, yaitu batang otak ada saraf parasimpatik yang itu mengendalikan spiritual, maka salah satu profesi yang cocok ya jadi ustadz. Singkat cerita, di pondok yang kedua dan ketiga dia juga diterima, sehingga ustadz yang di pondok pesantren tingkat SMP itu sampai terheran-heran, karena anak ini kan dianggap bermasalah, dianggap
tidak taat, malas belajar, ya dan seterusnya kok bisa keterima di 3 pondok pesantren favorit di Jawa Tengah ya. Ya, sebetulnya kuncinya adalah ketika pola asuh dan gaya belajarnya dikembalikan kepada anak ini yang insting, insya Allah dia akan berprestasi maksimal. Singkat cerita akhirnya dia memilih pondok pesantren yang keagamaan. Ya nanti mohon doanya rekan-rekan anak ini bisa kuliah di Libya atau ke Gontor atau bahkan ke luar negeri ya. Terusnya luar negeri dulu ya, ke Madinah itu ya. Nah, sebelum masuk pondok orang tuanya saya kasih arahan ya, saya ketik di WA ya arahan akhirnya dikirimkan ke atau di forward ke Ustadz Tafidnya. Yang pertama, anak ini tidak boleh ditekan, kemudian menyuruh dan kalimat pendek, didampingi, syukur sering tidur di masjid ya. Kemudian anak juga baperan karena golongan darah O. Oh ya, rekan-rekan mungkin perlu mengetahui golongan darah juga berpengaruh pada karakter, tapi hanya sekitar 3 menit pertama saja ya. Kalau kita golongan darahnya AB, maka 3 menit pertama kita mirip sensing. Setelah 3 menit berarti kembali ke MK-nya masing-masing. Kalau golongan darah A, dia akan mirip thinking. Setelah 3 menit kembali ke MK-nya masing-masing. 3 menit pertama kalau golongan darah kita B, maka kita mirip intuiting. Dan yang terakhir kalau golongan darah O, 3 menit pertama mirip orang feeling ya, yang baperan. Nah, ketika itu disampaikan kepada Ustadz Tafidnya dan dilaksanakan, Masya Allah ya, anak ini akhirnya Tafidnya ya kedua terbaik ya di satu kelompoknya itu ya. Dalam waktu sekitar berapa ya, Juli sampai Oktober, ini berarti Juli, Agustus, September, Oktober, dia sudah sampai 10 juz ya. Sudah 10 juz yang sekian juznya memang modal dari lulus SMP. Dan akhlaknya Masya Allah luar biasa, terkendali dengan baik, tidak pemarah, sering tidur di masjid. Dan uniknya lagi, insting yang biasanya saya katakan dia merancang masa depan hanya detik ini, dia hanya mikir detik ini dan hidup hanya mengalir. Ketika ketemu orang tuanya sudah mau kencangan ya, usia sekian dia lulus SMA, kemudian ke Madinah jadi ustadz, nanti ngajar di sebuah pondok pesantren, tahun sekian saya ingin buka bisnis itu ya. Nah, ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi orang insting yang sejatinya hidup mengalir dan tidak berpikir untuk sekian menit ke depan. Kadang dia nggak mikir, tapi ini bisa berpikir jauh ke depan ya. Demikian rekan-rekan kisah anak insting dari usia 3 tahun sampai sekarang masih kelas 1 SMA. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan kesimpulan saya, insting itu ketika ingin menjadi baik, ketika sudah disentuh genetiknya, dia untuk menjadi baik, fokus, tuntas itu waktunya agak lama ya. Berarti saya mendampingi anak ini dari kelas 1 SD sampai sekarang 1 SMA. Orang tuanya sering konsultasi secara rutin ke saya, dan dia bisa mendapatkan suasana yang fokus dan tuntas itu ketika kelas 1 SMA, karena memang Ustadz di pondoknya bisa kita ajak kerjasama. Nah, tips kita kalau ingin memudahkan anak agar anak itu kerasan di pondok, di rumah pola asuh dibetulkan dulu berbasis TV, nanti ketika masuk pondok pindahkan pola asuh di rumah ke pondok. Dengan apa? Dengan cara kita memberikan masukan kepada ustadz-ustadzah tentang karakter anak kita, cara pola asuhnya, gaya belajar, dan seterusnya. Demikian dari saya penjelasan tentang kisah anak insting. Mohon maaf agak terlalu panjang dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.